Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kabar kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap ceria. Ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Mata pelajaran IPA kelas 4. Berikut kodenya. Nah, anak-anak, kira-kira kalian sudah siap belum untuk belajar hari ini? Mantap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Kira-kira hewan apa ya yang kalian pelihara? Nah, kalian tahu tidak daur hidup hewan itu? Pasti kalian bingung, apa sih daur hidup itu? Yuk kita cari tahu, let's go. Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup hewan ini dibagi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apakah di antara kalian pernah mendengar apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah suatu tahap perubahan bentuk yang berbeda yang dialami hewan dari sejak ia menetas sampai menjadi hewan dewasa. Pertama, kita akan bahas daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contohnya, ada ayam, kucing, burung, ikan, dan hewan-hewan lainnya. Nah, hewan-hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, ibu ambil contoh daur hidup hewan pada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam dierami. Proses pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari agar bisa menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam sempurna di dalam telur, telur tersebut akan menetas. Anak ayam ini memiliki tubuh yang kecil, mungil, dan memiliki bulu-bulu yang halus. Lama-kelamaan, bulu-bulu halus ini akan berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Selanjutnya, akan memasuki tahap ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, inilah daur hidup tanpa metamorfosis yang terjadi pada ayam. Kedua, kita akan bahas tentang daur hidup dengan metamorfosis. Tahap ini memiliki dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan sejak lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis ini, seperti kupu-kupu, nyamuk, dan hewan-hewan lainnya. Nah, ibu ambil contoh daur hidup pada kupu-kupu. Daur hidup pada kupu-kupu dimulai dari telur. Telur berada di permukaan daun pada tumbuhan. Kemudian telur akan menetas dan berubah menjadi ulat. Telur akan menetas antara 3-5 hari berubah menjadi ulat. Untuk mempertahankan hidupnya, ulat memakan dedaunan setiap harinya. Semakin hari, ulat akan semakin lambat untuk makan dan bergerak. Hal tersebut tidak menyebabkan ulat mati. Ulat membuat sarang dari air liurnya. Semakin lama, air liurnya mulai mengeras membentuk benang. Benang tersebut melekat pada daun, sehingga benang tersebut menutupi seluruh tubuh ulat. Nah, tahap ini bisa dikatakan yaitu tahap kepompong. Kepompong terletak di batang pohon dan di daun. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu kecil atau muda selama kurang lebih 10 hingga 14 hari. Kupu-kupu hidup dengan makan nektar yang ada di dasar bunga.
Kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini, daur hidup kupu-kupu yang baru dimulai lagi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, belalang, capung, dan hewan lainnya. Nah, Ibu ambil contoh pada daur hidup belalang. Daur hidup pada belalang dimulai dari telur. Telur belalang akan menetas menjadi belalang muda. Seiring waktu, belalang muda akan berganti kulit sehingga tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Alhamdulillah, semoga kalian semua bisa paham terutama tentang siklus hidup pada hewan di sekitar kita. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.